Tidak ada pemain titipan, memang ini seleksi benar-benar karena ketika Ghana, present. Indonesia, present. FIFA umumkan ranking timnas Indonesia per Juni 2024, dipepet Malaysia. tidak mau juga terkesan ada eksklusivitas. Ya, dan tidak ada pemain titipan. Erick Thohir jamin tidak ada pemain titipan di semua level timnas Indonesia. Top skor nomor 2 Liga Belanda ini sampai mohon-mohon dinaturalisasi. Laman resmi FIFA per 20 Juni 2024 menempatkan timnas Indonesia di ranking 134 dunia. Ranking tersebut stagnan dibandingkan pada 4 April 2024. Timnas Indonesia pada 4 April 2024 lalu memiliki 1.102,7 poin. Sementara per 20 Juni 2024, skuad Garuda mempunyai 1.108,73 poin. Artinya timnas Indonesia hanya mendapatkan tambahan 6,03 poin. Penambahan poin tersebut tidak terlepas dari laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak dan mengalahkan Filipina 2-0. Tim besutan Shin Taeyong itu dipepet Malaysia. Per 20 Juni 2024, Malaysia berada di ranking 135 dunia dengan 1.107,58. Tim berjulukan Harimau Malaya itu naik 3 peringkat. Sebelumnya, mereka ada di ranking 138 dunia dengan 1094,54. Malaysia mendapatkan tambahan poin cukup besar yakni 13,04 poin. Tim besutan Kim Pan-gon itu memang meraih hasil cukup positif di 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, meski gagal lolos. Malaysia bermain imbang 1-1 melawan Kirgistan dan mengalahkan Taiwan 3-1. Erick Thohir jamin tidak ada pemain titipan di semua level timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjamin tidak ada pemain titipan di semua level timnas Indonesia. Seperti diketahui, belakangan ini kabar soal pemain titipan di timnas Indonesia merajalela. Isu tersebut mencuat karena ada salah satu pemain yang merupakan anak dari anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Eko Setiawan, yakni Fardan Ari Setiawan. Fardan sebelumnya mengikuti pemusatan latihan timnas U16 Indonesia di bawah asuhan Nova Arianto. Anak dari Exco PSSI ini memang pada akhirnya tak masuk dalam daftar 23 pemain untuk ASEAN Cup U16 2024. Namanya tak masuk dalam daftar 23 pemain tersebut, tetapi isu pemain titipan ini masih terus digoreng oleh netizen Indonesia. Isu ini terus dibahas karena permasalahan pemain titipan tersebut sudah menjadi rahasia umum sejak lama. Akhir-akhir ini masalah tersebut kembali jadi perbincangan publik karena belum lama ini, kiper andalan timnas Indonesia, Hernando Ari, juga menyinggung soal dirinya gagal dalam seleksi karena ada pemain titipan. Untuk itu, PSSI tengah mendapatkan banyak sorotan bahkan kredibilitas mereka dipertanyakan. Pernyataan Erick Thohir tersebut menjawab rumor pemain titipan di skuad timnas U16 Indonesia. Erick Thohir menjamin tidak ada pemain titipan di timnas Indonesia di semua level. Sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir menitikberatkan pada aspek skill individu sebagai syarat utama. Selain itu, para pemain dituntut bisa menomorsatukan kekompakan di dalam dan luar lapangan. Tidak ada pemain titipan, ujar Erick Thohir. Ini berlaku untuk pemain dalam negeri dan diaspora. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji juga melontarkan pernyataan serupa. Saya menambahkan perhatian dengan pemilihan pemain timnas yang mana selama ini teman-teman banyak mempertanyakan. Ada suara-suara sumbang, soal pemain titipan dan lain sebagainya. Ujar Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juni 2024. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan pemilihan pemain yang akan dipakai untuk memperkuat timnas. Pemanggilan itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan berdasarkan penilaian dari tim yang sudah ada, baik itu pelatih maupun para asistennya. Apapun yang diputuskan oleh tim kepelatihan itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-titipan ini.
Saya sampaikan kepada teman-teman semua karena jujur, saja juga merasa panas di telinga kalau masih dikait-kaitkan seperti ini. PSSI masa kini jangan diulang-ulang lagi seperti dulu-dulu, sudah tidak ada lagi seperti itu. Pak Ketua Umum komitmennya keras dan selalu menyampaikan kepada saya, Pak Marji jangan sampai ada titip-titipan. Saya jamin 1000% tidak ada. Bahkan kalau berkaitan dengan itu, saya juga menggunakan metode yang lain. Contoh seperti tim U16 yang sudah dirilis kemarin. Dari 23 pemain, itu masing-masing saya cek, ujarnya. Top skor nomor 2 Liga Belanda ini sampai mohon-mohon dinaturalisasi. Minta dihubungkan dengan PSSI agar bisa membela timnas Indonesia. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Zijlstra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Zijlstra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest. Ujar Mauro Zijlstra dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu, 22 Juni 2024. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap Fardi Bahdim yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Zijlstra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Zijlstra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Dia, Fardi, bukan agenku secara resmi tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka enggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka, ucapnya. Mauro Zijlstra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah. Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior kita akan lihat ke depannya, ucapnya.